Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya setiap hari ada pertumbuhan rohani walaupun di tengah krisis yang berat yang kita hadapi secara menyeluruh di berbagai bagian belahan bumi ini. Namun kita percaya sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita, Immanuel. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan dalam perjalanan kehidupan kami ini. Sehingga kami terus mempunyai iman, pengharapan, dan kasih, di mana kasih kami tidak akan berkesudahan, karena kami tahu segalanya akan berakhir, tetapi kasih itu akan membawa kami terus hidup sampai kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, berkati hati, pikiran, dan telinga kami sebagai sumber untuk mencerna dan memahami apa yang Tuhan masukkan dalam firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema iman, pengharapan, dan kasih. Saya akan berikan screen share untuk kita supaya kita bisa memahami apa yang akan saya maksudkan ini secara bersama-sama, ya. Kita akan pahami secara bersama-sama dan kita akan saling mengerti apa yang dimaksudkan dengan pokok pembicaraan kita pada hari ini. Iman, pengharapan, dan kasih adalah tiga hal yang selalu ditekankan oleh Paulus di dalam surat-surat penggembalaannya, mana Paulus menekankan ketiga kebijakan ini, ya, ketiga hal yang menjadi kebajikan orang Kristen ini dalam surat-suratnya, sehingga jelas bahwa apa yang dimaksudkan oleh Paulus adalah supaya orang percaya boleh memahami bagaimana sebenarnya dia harus melakukan iman, percaya, dan kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Alkitab kita akan belajar satu bagian nas ini yang mengatakan bahwa firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ada sesuatu yang jelas dikatakan dalam perjalanan hidup kita yang memang kita alami dari hari ke hari, dan kita perhatikan apa yang terjadi itu adalah benar-benar juga kita pahami, sehingga kita boleh mengerti dan boleh hidup di dalamnya. Dan akhirnya nanti pada satu saat ketika saat penghakiman itu tiba, kita akan bersama-bersama dengan Tuhan kita di surga yang kekal. Mari kita mulai satu persatu apa yang kita akan pelajari dalam hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Roma 1 ayat yang 17 mengatakan, ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukankah dalam perjalanan kehidupan kita ini ada berbagai-bagai hal yang kita alami, ada berbagai-bagai hal yang kita jalani, dan tidak semuanya itu akan mendukung kita. Tidak semuanya itu akan membantu kita untuk memperluas dan memperdalam, memperbesar pengenalan kita akan Tuhan. Di sana sini ada banyak juga yang ingin menjatuhkan kita.
Di sana sini juga ada banyak yang ingin menggugurkan iman kita. Dan kita menghadapi perjalanan hidup ini dengan mengandalkan kepada iman percaya kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Kadang ketika kita berpikir, Tuhan, bagaimanakah akhir daripada perjalanan hidupku saat ini? Di tengah-tengah kondisi yang begitu menekan, apakah aku bisa bertahan? Namun kita menjalani hari-hari hidup kita itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan ternyata sampai hari ini tuntunan tangan Tuhan itu masih nyata di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi. Iman saudara-saudara bukan dibentuk saat kita berada dalam damai, dalam ketenangan, dalam sukacita. Namun kita sering sekali melihat, bahkan hampir dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak sekali hal-hal yang kita syukuri setelah kita melewati berbagai percobaan dan tantangan. Ketika kita mensyukurinya, menyadarinya, dan di sana juga tangan Tuhan memberikan iman kepada kita, membentuk kehidupan kita, sehingga kita juga menjadi orang yang mempunyai iman, dan di dalam iman itu kita boleh berjalan kepada Tuhan. Jadi ingat, iman bukan dibentuk saat kita berada dalam keadaan tenang, nyaman, dan damai, namun saat kita berada di dalam penderitaan, berada di dalam pencobaan. Nah, ketika itu kita alami dan kita rasakan, kita bisa bersaksi benar apa yang dikatakan Alkitab. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, ketika di sana juga dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Belum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus kepada semua orang percaya. Dan Roh Kudus itu yang mengurapi setiap orang percaya untuk semakin mengenal. Sehingga dari zaman Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga sampai dengan saat kita menantikan kedatangannya kembali, saudara-saudara, percaya satu hal, bahwa Roh Kudus itu diperintahkan, bahkan diberikan tugas oleh Allah untuk mendampingi hidup kita sebagai penolong, sebagai penghibur yang akan memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. Saudara, bisakah engkau memahami sekarang bahwa pengharapan itu dibentuk bukan di saat kita berada di dalam satu kepastian, ya? Bukan karena ada kepastian maka itu membentuk kita kepada pengharapan, tetapi ketika kita berada di dalam keadaan yang bimbang, galau, hampir tidak ada penolong, di sanalah ketika kita bersyukur, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan pasrah sempurna kepada Tuhan, di sana pula lah saudara-saudara engkau menemukan apa yang dikatakan dengan pengharapan. Kita semua mempunyai pengharapan. Pengharapan kita bukan hanya sekedar untuk tinggal di dunia ini saja, tapi pengharapan kita juga akan termasuk kepada masa di mana yang belum datang pada saat sekarang, tapi terus dalam proses perjalanan menuju waktu itu, yaitu hari penghakiman, hari di mana kita akan diadili bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika saya berharap kepada apa yang diajarkan firman Tuhan, saya juga berjuang untuk melakukan apa yang menjadi inti pengharapan itu. Dikatakan di sini, pengharapanmu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ingat, ketika engkau menghadapi persoalan dalam hidupmu, jangan putus harapan, tetapi biarlah terus berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah terus menyerahkan semua kepada Tuhan dan meyakini semuanya bahwa semua itu adalah merupakan pemberian daripada Tuhan. Saya mau katakan, pengharapan itu akan selaras dengan iman kita. Pengharapan itu akan selaras dengan iman kita.
ibarat rel kereta api, dia akan terus berjalan seiring sampai nanti kita berjumpa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah bersama dengan Dia di surga yang kekal. Saudara-saudara, itulah yang dimaksud dengan pengharapan. Jadi jangan putus pengharapan. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Dan akhirnya sepanjang pembacaan ini, saudara-saudara, kita dibawa kepada ayat yang ke-8 pada pasal yang ke-13 ini, di mana di sana dikatakan kasih tidak berkesudahan. Jadi ketika saudara-saudara berpikir tentang kasih, maka di sana engkau juga akan mengasihi. Apa yang engkau kasihi, siapa yang engkau kasihi, itu adalah orang-orang yang engkau sayangi, dan juga termasuk orang-orang yang membenci engkau. Itu makanya kasih itu tidak berkesudahan. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, ya. Tetapi kita bisa mengajak, bisa membawa mereka kepada kebenaran yang sejati, yaitu kasih di dalam Tuhan Yesus. Kasih kepada Allah Bapa dan kasih kepada semua manusia, itu adalah sesuatu hal yang harus berjalan berbarengan. Tidak mungkin saya mengatakan saya mengasihi Allah, tetapi saya mengasihi sesama saya manusia. Saya membenci sama saya manusia. Tetapi ketika saya membenci sesama manusia, itu berarti saya tidak mampu mengenal Allah. Sebab mengenal Allah itu bisa saya lakukan dengan mengenal sesama manusia. Jadi artinya, bagaimana saya bisa memahami kehendak Allah kalau saya tidak mengasihi sesama manusia? Memang benar, sering kita harus bertindak tegas, sering kita harus memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, supaya kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan orang lain yang menyaru. Sepertinya dia minta dikasihi dan minta dikasihi dengan kasih Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan kebenaran. Semoga kita terus berhikmat untuk melakukan kasih ini seperti yang dikatakan di dalam pembacaan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Saudara-saudara, sepanjang perjalanan hidup, ya, sepanjang perjalanan hidup kita, ketiga hal ini akan terus menyertai kita. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi yang lebih besar dari semuanya itu adalah kasih. Mengapa? Karena tadi dikatakan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di kolong langit ini, itu akan lenyap, itu akan habis. Pengetahuan akan mencapai puncaknya kesempurnaannya, yaitu pengetahuan yang benar akan Allah. Pengharapan-pengharapan yang kamu idam-idamkan itu akan mencapai puncaknya, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, semuanya apa yang kita imani, iman kamu nanti sampai itu kepada puncaknya kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Pengetahuan akan lenyap, itu berhubung dengan adanya kasih dan sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Pengharapan juga akan berakhir, tapi satu hal yang tidak akan berakhir yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, yang lebih besar daripadanya adalah kasih. Kesanalah kita akan berjalan, saudara-saudara. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Di dalam perjalanan iman seperti inilah saya mengajak saudara-saudara supaya kita boleh kuat dan dikuatkan oleh pertolongan Roh Kudus. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara, betapapun sukar dan sulitnya perjalanan hidupmu, ingatlah ketiga hal itu. Satu kebajikan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jangan
putus berharap, jangan gagal dalam iman, dan teruslah lakukan kasih sampai Tuhan Yesus datang. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati hari ini karena Tuhan izinkan kami masih bertemu walaupun melalui virtual seperti ini. Namun kerinduan kami Tuhan, Kau tuh tetap memberkati kami, memberikan kepada kami iman yang kuat, sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami terus hidup, terus bercahaya, dan terus memberkati hidup kami dan juga memberkati orang lain. Tuhan, tuntunlah kami dan berikanlah kepada kami hikmat, supaya iman kami tidak gugur, supaya pengharapan kami tidak pudar, supaya kasih kami tidak hilang. Namun karena kasih yang Kau berikan bagi kami, biarkanlah Tuhan Engkau mengizinkan setiap firman yang kami dengarkan boleh memberikan iman kami bertumbuh. Setiap firman yang kami dengarkan boleh memberikan kepada kami pengharapan yang semakin jelas, semakin mengenal akan Engkau. Bahkan dengan kasih kami memenuhi hati kami dan memenuhi kehidupan kami setiap hari dan setiap waktu. Biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami boleh hanya mengandalkan Tuhan saja. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudara-saudara yang mempunyai banyak pergumulan dan tantangan. Kiranya Tuhan kuatkan iman, percaya, dan kasih kami. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan atau mengalami kesusahan akibat terdampak ekonomi mereka karena masalah yang terjadi ini, Tuhan berikanlah mereka terus berpengharapan dan bekerja di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka akan terus berjalan mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Kami yakin Bapa, seperti kata firman-Mu, masa depan yang cerah itu yang Engkau berikan bagi kami. Maka ketika kami melewati satu proses seperti sekarang ini, biarlah itu yang akan menguji iman dan pengharapan kami. Sebab tanpa ujian, maka pengharapan dan iman kami itu adalah tidak sungguh-sungguh. Karena itu Bapa, ampuni kami apabila kami masih sering meninggalkan Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.